Serahkan kehormatanmu atau kubunuh. Bawa perawan baru kalau kalian ingin hidup langgeng. Halo para selonjoran yang baik hati dan tidak sombong. Semoga kalian tetap enjoy dimanapun kalian berada. Karena kali ini saya akan membawakan alur film jadul yang cukup jadul memang. Untuk kalian yang suka silahkan pantengin channel ini. Jika tidak suka silahkan cari video lainnya. Oke, kita akan masuk ke alur filmnya. Dan jangan lupa kalian tetap enjoy. Cerita ini berawal di sebuah gua dengan seorang dukun yang bernama Ki Brojo. Ki Brojo ini sedang membawa seorang gadis yang tujuannya gadis ini akan dijadikan tumbal untuk menambahkan kesaktian dan juga supaya dirinya tetap abadi dan awet muda dan tetap ganteng. Skol. Aku bakal lebih muda, lebih sehat, dan lebih segar. Dukun keparat. Lalu dikisahkan ada 4 orang pria, yaitu Angkoro dan ketiga anak buahnya, yaitu Toha, Kohar, dan Banjar. Mereka sedang mengatur rencana untuk merebut kedudukan seorang lurah perempuan yang bernama Lestari. Setelah itu mereka pun bertemu dengan Ki Brojo, yang tujuannya untuk meminta bantuan kepada Ki Brojo. Dan Ki Brojo memberikan sebuah bingkisan berupa lulur. Dan Ki Brojo juga meminta kepada Angkoro untuk memberikan lulur itu kepada lurah perempuan yang bernama Lestari. Dengan syarat setahun sekali Angkoro harus membawa seorang gadis untuk dijadikan tumbal. Bawa perawan baru kalau kalian ingin hidup langgeng. Setelah itu diceritakanlah seorang perempuan bernama Marni bersama Toha dan juga Kohar. Marni adalah selingkuhannya Angkoro. Kemudian Marni bertemu dengan seorang ibu pijat. Dan ia akan pergi ke rumahnya Lestari untuk mengantarkan sebuah lulur yang telah Lestari pesan. Biar kami saja yang bawa. Mbok nggak usah capek-capek ke sana. Namun ibu pijat itu menolak. Dan karena terus ditolak, lalu mereka membuangnya ke tengah sawah. Sadis dia. Pulangnya terlambat sih, Mbak. Loh, kan ada kerja bakti. Singkat cerita, tibalah Marni di rumahnya Lestari nih. Ia berpura-pura sebagai cucunya ibu pijat. Dan Marni beralasan bahwa neneknya sedang sakit. Maka dari itulah Marni membantu neneknya untuk mengantarkan lulur itu. Lalu setelah malam, Lestari meminta tolong adiknya yang bernama Yati untuk memijat dan mengoleskan lulur pemberian Marni. Awalnya sih Yati menolak karena Yati sudah ada janji dengan pacarnya yang bernama Laksono. Laksono, Raja Dila. Bukan itu kayaknya. Yang rencananya mereka akan pergi nonton layar tancap. Maklum saat itu belum ada bioskop men, ya kan? Selamat malam. Sudah beres? Lihat aja sendiri. Cantik kan? Saat dalam perjalanan, mereka dihadang oleh sesosok tubuh manusia yang terbungkus kain kapan. Laksono dengan hati-hati berkata kepada Yati, untuk tenang saja sayang, mungkin ini hanya prank orang-orang iseng gitu. Tapi tiba-tiba Kau jaga dia. iya benar saja, itu adalah prank jebakan begal. Yang ternyata itu adalah orang-orang yang diutus Angkoro. Setelah Laksono tumbang, kini giliran Yati yang akan dimantap-mantap rame-rame. Kemana itu perempuan? Hei, Kohar! Serahkan kehormatanmu. Sudah, Pak. Sudah. Saya rela. Harta peninggalan almarhum suami saya habis. Setelah selesai, mereka melaporkan kepada Angkoro bahwa misi jebakan mereka telah berhasil. Dan Angkoro mengatur siasat baru, yaitu untuk memfitnah mereka dengan mengatakan mereka telah melakukan perbuatan kotor di desanya. Yang kemudian mereka mengumpulkan warga demi memfitnah mereka, yang telah melakukan adegan mantap-mantap tanpa surat nikah. Singkat cerita, seorang warga yang bernama Dadang melaporkan ke Lestari bahwa mereka telah menemukan mayat tukang pijat di tengah sawah. Dan sebagai kepala desa yang bertanggung jawab gitu, Lestari pun bergegas akan pergi ke TKP
untuk melihat mayat itu. Namun ketika Lestari hendak mengganti pakaian, Lestari merasakan gatal-gatal yang luar biasa di seluruh tubuhnya. Yang ternyata Marni telah menukar lulur ibu pijat dengan lulur pemberian Ki Brojo. Dan yang lebih sihir, bingkisan lulur itu menjadi seekor ular. Yang kemudian ular itu terbang dan masuk ke dalam mulutnya Lestari. Setelah itu, dengan berani dan percaya diri, Marni datang menemui Lestari. Dengan kejadian itu, Lestari sudah tidak dapat berkata apa-apa lagi. Lalu tidak lama, datanglah sekelompok warga yang membawa Laksono dan juga Yati. Mereka datang bermaksud untuk melaporkan Laksono dan juga Yati yang telah melakukan adegan mantap-mantap tanpa surat nikah. Yang tentu saja itu adalah tuduhan fitnah oleh Angkoro dan juga anak buahnya, yang tujuannya untuk mempermalukan Lestari dan keluarganya. Lestari yang dilema bin bingung, tidak dapat berkata apa-apa. Ditambah lagi, ketika Marni membuka kerudung Lestari, dan Marni mengatakan itu adalah bukti kutukan bagi keluarga Lestari. Dan hal itu dimanfaatkan oleh Angkoro yang memang sengaja sudah lama ia ingin merebut kekuasaan sebagai lurah di kampungnya. Dan Lestari pun harus diusir oleh Angkoro dan juga warga yang sudah terprovokasi oleh teman satu guil Angkoro. Begitu juga dengan Laksono dan juga Yati yang dianggap telah membuat kotor kampung halamannya. Setelah itu Marni menyarankan kepada warga untuk menjadikan Angkoro sebagai lurah, menggantikan posisi Lestari. Dan masyarakat pun setuju. Kemudian di suatu pagi, Lestari dikagetkan dengan dua mayat yang tergantung di sebuah pohon. Yang ternyata itu adalah mayat adiknya dan juga pacar adiknya, yaitu Laksono. Kau kuperintahkan untuk menolong seorang wanita yang bernama Lestari. Dengan beratnya ujian hidup, Lestari merasa ia sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan hidupnya. Dan ia memutuskan untuk melompat dari atas batu dengan tujuan untuk mengakhiri hidupnya. Namun rencana Lestari digagalkan oleh Kisanak. Kisanak juga mengatakan bahwa bunuh diri bukanlah perbuatan yang baik dan tidak benar. Dan ia datang untuk menolong Lestari. Dan juga ia memang sengaja diutus oleh Nyi Laut Kidul atau Nyi Pantai Selatan. Di sisi lain, Angkoro yang telah berhasil menjabat menjadi lurah. Angkoro sudah mulai bertingkah nih. Dia mulai memilih gadis-gadis dan para janda yang akan dijadikan sebagai selir. Bilang, kalau kamu itu sudah dimakan janda. Singkat cerita, Marni yang mengetahui hal itu datang mengamuk-ngamuk. Yang tentunya Marni kecewa karena selama ini ia telah membantu Angkoro, yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk menjadi istri seorang lurah. Namun Angkoro mengatakan ia telah menyita rumahnya Lestari dan itu diberikan untuk Marni. Dan menurut Angkoro itu saja sudah cukup, tidak perlulah untuk menjadi istri seorang lurah gitu. Biarkan aku bebas. Asik. Mendengar hal itu, Marni kecewa. Lalu mengancam Angkoro ia akan mengatakan hal yang sebenarnya kepada warga, yang tentunya bukan Angkoro jika diancam begitu saja sudah meleleh, ya kan. Dan ketika malam, Angkoro mengutus anak buahnya yang bernama Kohar untuk menyingkirkan Marni di rumahnya. Kohar, kenapa kau berada di kamarku? Lalu Kohar beralasan Marni ditunggu oleh Angkoro di sebuah gudang. Awalnya Marni tidak percaya, masa iya seorang lurah ngajak ketemuan di sebuah gudang gitu, malam-malam lagi. Nggak modal amat nih lurah, ya kan. Akan tetapi karena penasaran, akhirnya Marni pergi bersama Kohar. Dan ketika tiba di sebuah gudang, Marni tidak melihat keberadaan Angkoro. Bahkan yang ia temui hanyalah Banjar. Karena sudah terlanjur basah, Kohar pun bermaksud ingin memanfaatkan Marni sebagai pelampiasan nafsunya. Ya setidaknya sebelum disingkirkan lebih baik dinikmati dulu gitu ya. Ya kira-kira seperti itulah pikiran saya. Dan pastinya Marni menolak melakukan itu dengan anak buahnya Angkoro, ya kan. Gengsi dong, ya kan. Yang akhirnya daripada masalah semakin panjang, Kohar dan Banjar melempar Marni hingga Marni tewas. Di sisi lain di tengah hutan antah berantah, entah itu di mana, Kisanak yang sedang melakukan ritual pengobatan untuk Lestari. Dan singkat cerita, wajah Lestari kini telah kembali glowing. Namun Kisanak membiarkan ular yang ada di dalam tubuh Lestari.
Kisanak mengatakan, biarkan ular itu di dalam tubuhmu, karena itu akan menjadi pemungkas untuk balas dendammu. Singkat cerita, Angkoro kembali dibawakan seorang perempuan oleh anak buahnya. Ya tujuannya udah pasti tahu lah ya untuk apa. Ya memang itulah Angkoro. Yang ternyata hal itu diketahui oleh istri sahnya Angkoro. Ketika Angkoro tiba di rumah, istri Angkoro otomatis marah dan bahkan ia meminta diceraikan. Dan juga istri Angkoro meminta uang yang telah ia berikan kepada Angkoro untuk dana kampanye kemarin. Dan ternyata uang itu adalah milik mantan suaminya yang telah mereka bunuh. Karena saat itu mereka ketahuan sedang berselingkuh. Di tempat lain, Banjar yang sedang melihat adik iparnya yang sedang mandi. Banjar yang memang sudah lama kebelet terhadap adik iparnya. Kemudian Banjar meminta adik iparnya untuk memijit dan diiming-imingi uang 2000-an. Tapi hal itu ditolak oleh adik iparnya karena takut ketahuan oleh kakaknya. Awas ya, kapan-kapan kamu pasti tak... Singkat cerita, ketika malam Angkoro mengutus anak buahnya untuk merampok rumahnya Pak Haji yang kaya di desa itu. Tapi karena Toha melihat istri Pak Haji, akhirnya Toha juga pengen nyobain gitu kan. Inilah yang disebut harta tahta dan istri Pak Haji. Sudah berhasil, ayo. Dan akhirnya karena Pak Haji terus melawan, istri Pak Haji pun kini harus menjadi janda. Di tempat lain, Kisanak yang memperkenalkan dirinya kepada Lestari. Yang sebenarnya, Kisanak ini yang bernama asli Indra Laksana. Bahkan dulu ia juga tinggal di desa yang sama dengan Lestari. Dan dulunya Indra adalah seorang pedagang yang kerap keluar masuk desa untuk berdagang. Hingga tiba di satu malam, kebahagiaan Indra direbut oleh Angkoro yang telah berselingkuh dengan istrinya. Hingga akhirnya Indra Laksana tewas dibunuh oleh istrinya dan juga Angkoro. Ayah sudah pulang? Yang kemudian mayat Indra dimutilasi dan dibuang ke Laut Kidul. Dan ketika itulah Nyi Laut Kidul menolong Indra. Dan singkat cerita, Kisanak saat ini hidup namun ia tidak memiliki jasad. Dan Kisanak akan membantu balas dendamnya Lestari kepada Angkoro dan juga anak buahnya. Kisanak akan membantu Lestari dengan cara ia merasuki tubuh Lestari. Tapi kok caranya kayak gini ya? Biasanya kalau merasuki tubuh itu dengan cara jadi asap atau jadi cahaya gitu atau semacamnya lah ya. Seperti film-film yang sudah saya tonton gitu. Kalau ini memang kayak hubungan suami istri aja gitu. Udahlah. Singkat cerita di satu malam, lagi-lagi Banjar melihat adik iparnya yang sedang bubuk cantik. Banjar yang memang sudah lama kebelet sama adik iparnya, ia pun mulai traveling, memanfaatkan keadaan. Ketika adiknya terbangun, Banjar berpura-pura meminta adiknya untuk memberi makan kambing kesayangannya. Dan hal itu dimanfaatkan oleh Lestari. Ia datang untuk membalas dendam kepada Banjar. Lalu, Lestari merasuki tubuh adik iparnya Banjar. Lestari yang merasuki tubuh adik iparnya Banjar, yang kemudian mencoba menggoda Banjar. Ketika Angkoro mendengar cerita kematian Banjar, Angkoro berpikir mungkin saja ini adalah kelakuan Ki Brojo karena kematian Banjar sangatlah tidak wajar. Dan Angkoro meminta kepada Kohar untuk mencarikan seorang gadis untuk diberikan kepada Ki Brojo. Singkat cerita, Toha yang belum mengetahui hal itu, ia datang untuk bertamu ke rumahnya Kohar. Akan tetapi yang ada hanyalah istrinya Kohar. Dek Toha. Malam, Mbak. Malam. Mas Yang akhirnya hal itu juga dimanfaatkan oleh Lestari. Sugeng Dalu. Yang secara tiba-tiba istri Kohar meminta dipuaskan oleh Toha. Yang awalnya Toha juga tidak mau melakukan hal itu. Yang tentunya Toha juga merasa tidak enak sama sahabatnya ya kan. Tapi karena terus dipaksa, akhirnya Toha memiliki ide. Mereka akan mantap-mantap di sebuah gudang yang selama ini selalu menjadi saksi bisunya. Akhirnya mereka pergi menuju sebuah gudang. Dan ketika mereka melintasi sebuah jalan, awalnya Kohar setengah tidak peduli, tapi karena Kohar pun merasakan ada sesuatu yang aneh,
Kemudian Kohar memutuskan untuk kembali. Yang benar saja, rasa penasaran Kohar kini terjawab sudah. Dan tentunya tidak ada ampun bagi seorang sahabat yang telah berkhianat, apalagi menyangkut istrinya. Namun ketika Kohar akan membunuh istrinya, Lestari pun menampakkan dirinya. Dan Lestari bertanya, Apa yang telah kalian lakukan terhadap adikku di tempat ini? Aku dan Banjar telah memperkosanya di sana. Kami menggantungnya di hutan bersama Laksono. Dan setelah itu istri Kohar melaporkan hal itu kepada Angkoro. Kini Angkoro mengetahui bahwa Lestari masih hidup dan memiliki kesaktian. Dan Angkoro berpikir tidak ada orang lain yang dapat menolongnya kecuali Ki Brojo yang berada di sebuah gua. Namun Angkoro sadar ia belum memberikan seorang gadis untuk Ki Brojo. Dengan terpaksa, Angkoro membawa anak tirinya yang bernama Darmi untuk diserahkan kepada Ki Brojo. Takut. Demi takut. Kamu harus ikut. Dan Ki Brojo seperti biasanya mulai melakukan ritual yang sangat mantap, yang tidak layak ditonton oleh para bocil. Akan tetapi hal itu diganggu oleh kedatangan istrinya Angkoro. Keluar, atau kubunuh kau. Adik saya. Darmi. Ular ini datang mencari tuannya. Angkoro, mau lari kemana kamu? Indra Laksana. Akhirnya dendam Lestari dan dendamnya Indra telah terlaksanakan. Di akhir film, Lestari menaburkan bunga 7 rupa di pantai Laut Kidul atau pantai selatan. Yang artinya Lestari telah mengembalikan sosok Kisanak yang telah ia pinjam dan mengembalikannya ke lautan. Tamat. Sebenarnya saya kepengen film-film semacam ini dibuat kembali di Indonesia, meskipun ceritanya agak sedikit tumpang tindih dengan keyakinan agama gitu. Tapi kembali lagi, ini kan hanya sebuah film, terlepas kalian percaya atau tidak, dan ini hanyalah sebatas film gitu. Toh setiap negara memiliki sejarah masing-masing, bukan? Lanjutkan.